Selamat siang Pak Kadis. Jadi pemirsa sekalian, berjumpa lagi di acara Edu Talk, Education Talk. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang dengan tamu kita, ya, terkait dengan pendidikan. Ya, jadi Pindara Studio, ya ini merupakan salah satu kegiatan atau acara dari Pindara Studio, yaitu Edu Talk. Jadi pemirsa, Edu Talk pada kesempatan ini kita diberi kesempatan, dan kami telah mengundang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan, dan alhamdulillah beliau bersiap, ya kan, dan untuk hadir untuk bisa berbincang-bincang terkait pendidikan. Dan pemirsa sekalian, simak terus acara kita karena insya Allah acara kita ini berisi hal-hal yang bermanfaat, apalagi terkait dengan pendidikan dan nilai-nilainya. Baik, di depan kita sekarang ada Bapak Erawan Suplayuda, SPD MPD. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan. Tentunya bintang tamu saat ini itu bukan bintang tamu yang biasa, ini sangat luar biasa. Kita akan gali berbagai macam pengetahuan, pengalaman beliau selama bergerak di dunia pendidikan itu sangat penting dan harus kita ambil poin-poinnya dan bisa kita aplikasikan di sebagai profesi kita, ya, sebagai guru dan lain sebagainya. Baik, langsung saja Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Jadi ini lebih asiknya saya panggil Pak Kadis saja ya? Mana-mana saja. Mana-mana saja. Jadi kita lebih akrabnya panggil Pak Kadis saja ya, ini Pak Kadis. Jadi alhamdulillah sehat beliau. Baik Pak, ini kan Pak, kegiatan ini kan Edu Talk ini kita akan membahas ya, terkait dengan pendidikan, ya kan? Jadi memang podcastnya itu podcast edukasi, kan, seputar pendidikan. Mungkin nanti ke depan bukan hanya struktur dinas, guru-guru, mungkin bisa kita sampai ke akademisi ya, dosen, bahkan siswa juga dan sebagainya. Baik, untuk pertanyaan pertama saya Pak Kadis, karena berbicara pendidikan, menurutnya Pak Kadis apa sih itu pendidikan Pak? Ya, terima kasih. Jadi menurut saya pendidikan itu adalah suatu dasar terencana. Dasar terencana. Ya, untuk membuat proses pembelajaran, proses belajar yang dilakukan pada peserta didik, ya, agar tercapai siswa dapat mendapatkan ilmu yang baik, ya, untuk masa depannya. Itulah pendidikan. Ada proses-proses terencana yang dilakukan oleh orang-orang yang bergiat di bidang pendidikan. Jadi pendidikan itu adalah proses, ya, terencana, ya, usaha terencana, usaha-usaha terencana, ya, bagi pegiat-pegiat pendidikan tentunya untuk mencapai tujuan proses belajar, proses pembelajaran. Baik. Nah, terkait dengan proses belajar dan mengajar itu tidak jauh dari satu profesi yang melekat erat pada pendidikan, yaitu guru Pak. Nah, menurut Bapak, sebelum saya lanjut, Pak Kadis juga kan sebelumnya ngajar dulu kan, guru juga. Kalau boleh tahu berapa tahun Pak jadi guru ngajar? Saya menjadi guru mulai dari pengangkatan awal, saya di guru SMP. Kemudian 3 tahun saya pindah di SMA selama berapa tahun. Setelah itu pindah ke struktural. Ya. Kurang lebih 10 tahun ngajar ya? Nggak cukup. Nggak sampai. Tapi saya rasa waktu segitu ya lama. Ya lama jadi juga. Seorang guru itu lama dan pasti pengalamannya banyak. Pak. Apa sih itu guru Pak? Apa arti guru menurut Bapak? Menurut saya guru itu adalah sesuatu profesi yang tugasnya membimbing, kemudian mengajar, memberi ilmu, yang terakhir mengawasi, kemudian mengevaluasi tentang bagaimana dia mengajar, bagaimana dia melakukan proses pembelajaran. Itulah guru. Guru adalah profesi yang mentransfer ilmu pada peserta didik. Jadi profesi yang tugasnya itu mentransfer knowledge, mentransfer ilmu, ya. Jadi memang ada tahapan-tahapan, ya, mulai proses perencanaan, aplikasinya sampai evaluasi refleksi, semuanya ada. Jadi pemirsa, guru itu bukan pekerjaan sederhana, ya. Tidak. Bukan pekerjaan sederhana, karena karena bahasanya pendidikan itu memanusiakan manusia, ya. Tugas berat berarti bagi guru. Ya, berat. Tugas berat bagi guru untuk memanusiakan manusia. Baik,
Terkait dengan pendidikan, Pak, mungkin lebih objektif dan lebih universal ini, terkait dengan pendidikan dan berbagai macam kebijakan yang ada di dalamnya. Ini kan kita berada pada era industrial 4.0, yang mana tuntutan banyak ya, apalagi basisnya ini digital sekarang. Ya. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi, zaman, perkembangan pemikiran, sebenarnya apa sih kiat-kiat yang baik agar guru itu bisa berhabituasi dengan keadaan saat ini? Ya, intinya bahwa untuk mengikuti perkembangan zaman, apalagi sekarang zaman digitalisasi, memang tidak ada waktu yang tertentu untuk belajar. Ya, education apa namanya? Pendidikan untuk apa namanya itu ya? Pendidikan untuk semua, long life Education. Ya, itu. Jadi guru itu harus memang betul-betul belajar untuk memperbaiki bagaimana dia membimbing, bagaimana cara mengajarnya di kelas. Apalagi sekarang ya perkembangan dari tahun ke tahun yang itu digitalisasi. Jadi guru itu memang harus yang pertama dia harus menguasai iptek, jangan gaptek. Ya, karena segala sesuatu sekarang memang ya, harus melalui digitalisasi, ya, teknologi informasi. Kalau guru yang tidak tahu tentang itu, yang belum sampai titik di situ, ya dia akan terlambat terus, ketinggalan dia. Apalagi kalau kita seperti kami dulu guru-guru lama, ya kalau dibandingkan dengan guru-guru sekarang, waduh, jauh sekali. Tapi bukan berarti guru-guru yang sudah lama bilang, itu kalian saja yang masih muda. Nggak begitu ya? Nggak begitu, karena guru-guru yang lama harus belajar, Pak. Harus belajar. Dia harus belajar, dia mengikuti perkembangan zaman. Nggak boleh dia belajar. Justru kayaknya yang lama itu sebenarnya harus lebih sigap, karena pengalaman sudah banyak. Saya kira dengan pengalaman yang lalu, mengajar yang lalu, saya kira kan tinggal ditambahkan, di-upgrade ilmunya seperti itu. Ya, walaupun kurikulumnya berbeda, tetapi kan tujuannya sama. Tujuannya sama. Jadi pada dasarnya itu kurikulum berarti hanya alat ya? Iya. Hanya alat. Ya, kurikulum hanya alat. Tanpa merubah substansi ya? Ya. Kurikulum berbeda tapi tujuannya sama. Ya. Jadi memang kurikulum itu hanya bahasa akademisnya ya metode ya. Ya. Metode aja. Tujuannya sama. Baik. Sama. Ini kita berlanjut kepada satu hal yang ini pada dasarnya melekat juga, dan pendidikannya itu kebudayaan. Ya. Ini karena kita itu apalagi Kabupaten Konawe Selatan ini Pak Kadis, ya kultur manusianya itu berbeda-beda tentunya, dari beragam suku, agama, dan apalagi gurunya, bukan gurunya ya, guru yang dari Kabupaten Konawe Selatan juga itu ya beragam, terutama dengan kultur dan sebagainya. Ini bagaimana kiat-kiatnya Pak Kadis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tetap menjaga nilai-nilai kultur, ya kan, kearifan lokal di tengah-tengah berkembangnya zaman ini, teknologi. Jadi begini, perlu saya jelaskan bahwa kita di Dinas Pendidikan itu sebenarnya mengelola dua urusan wajib. Ya, yang pertama urusan wajib itu sendiri pendidikan, dan urusan wajib kedua itu adalah kebudayaan. Yang di dalam nomenklatur digabung menjadi satu, pendidikan dan kebudayaan. Nah, selama ini yang kita kejar adalah di bidang pendidikannya. Ya, bagaimana nilai-nilai belajar siswa harus tinggi, kemudian bagaimana pembelajaran di sekolah. Di satu sisi ya kita lupakan kebudayaan. Padahal sama-sama urusan wajib. Benar sekali, benar. Tetapi kita di Kabupaten Konawe sekarang, di Konawe Selatan, itu antara pendidikan dan kebudayaan itu berjalan beriringan, ya, karena memang kebudayaan itu tidak boleh kita kesampingkan, nggak boleh. Karena di kurikulum sekarang itu masalah budaya memang harus dimasukkan. Betul. Ya, harus kearifan lokal. Kemudian kita di Konawe Selatan kan kebudayaan kita ya katanya di Konawe Selatan itu adalah Indonesia Mini. Benar sekali. Indonesia Mini. Jadi memang kurikulum lokal yang seharusnya itu bisa dimasukkan semua unsur-unsur budaya-budaya di dalamnya. Ini yang paling penting sebenarnya. Jadi pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan memang sudah beberapa tahun terakhir ini, belakangan ini membuat beberapa program yang mana pendidikan dengan kebudayaan itu berjalan beriringan. Iya, benar. Iya, saya jadi teringat
kayaknya beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah Pak Kadis itu meluncurkan satu program ya, Ya. Cagar apa tuh namanya? Wisata edukasi. Ya, wisata edukasi. Jadi pemirsa bayangkan tempat wisata, tapi bukan hanya tempat happy, tempat belajar juga. Ya, kalau bukan tercanangkan oleh seseorang mungkin yang berpikirnya universal, mungkin orang ke sana hanya senang-senang tanpa mendapatkan satu pembelajaran. Nah, itu bagaimana sampai ada inspirasi begitu? Jadi seperti ini ya, seperti ini. Jadi begini, kita khususnya di Sulawesi Tenggara, Konawe Selatan, bahwa kita hanya mengenal wisata, Iya, wisata alam, ya. Tetapi ada satu hal yang penting, itu wisata edukasi. Wisata edukasi, di mana wisata edukasi itu cagar-cagar budaya yang ada di Konawe Selatan itu bisa digunakan sebagai objek penelitian pendidikan. Kemudian objek ilmu pengetahuan untuk siswa. Karena selama ini siswa kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, khususnya siswa yang ada di Konawe Selatan itu biasa membuat kegiatan di luar ponsel sebenarnya. Sehingga kami berinisiatif dari bidang kebudayaan ya untuk berupaya bagaimana supaya cagar-cagar budaya yang ada di Kabupaten Konawe Selatan itu bisa dimunculkan, dan akhirnya memang kita berhasil menetapkan 12 cagar budaya. Dan itu bisa digunakan untuk menjadi objek-objek wisata bagi siswa-siswa yang ada di Kabupaten Konawe Selatan. Sekaligus objek edukasi. Iya, wisata edukasi siswa. Ya. Jadi terkait dengan tujuan tadi itu dengan cagar budaya bisa diadakan berbagai macam kegiatan, terutama apa tadi ya, riset. Ya, berarti riset ini bukan hanya dilakukan perguruan tinggi ya. Guru-guru, siswa bahkan boleh untuk meriset sesuatu ya. Kalau kita di sini sebenarnya kalau khususnya di beberapa cagar budaya memang riset-riset itu sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa. Benar. Dalam hal ini mahasiswa ilmu budaya mungkin. Lalu yang mereka melakukan riset di beberapa cagar budaya yang ada di Kabupaten Konawe Selatan. Ya, dan sekarang kami berharap agar siswa-siswa yang berada di lingkungan cagar budaya itu bisa memanfaatkan lokasi-lokasi itu supaya mereka tidak lupakan budayanya. Benar sekali. Seperti itu. Karena memang pengaruh dari luar itu kadang-kadang sampai kita lupa budaya sendiri. Jadi kita harus siswa itu harus mengetahui, mengenal bahwa pernah terjadi peristiwa budaya di daerahnya itu, dan itu yang tidak boleh dilupakan. Seperti itu. Jadi sebelum saya melakukan kegiatan kemarin, itu memang ada beberapa pandangan bahwa orang nanti tahu tentang sesuatu atau cagar budaya di suatu daerah kalau melalui orang tua. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Yang tidak boleh terjadi. Bagaimana kalau orang tuanya sudah tidak ada? Jadi kita harus melakukan sosialisasi, dan itu menjadi tujuan kami di bidang kebudayaan untuk pengenalan budaya, baik itu di cagar budayanya, kemudian di budaya tak bendanya. Budaya tak bendanya itu harus tahu. Jadi memang tujuannya juga memang sangat positif untuk memancing bahwasannya para pembelajar bahwasannya nilai-nilai budaya itu jangan hanya berdasarkan cerita saja, tapi kita riset langsung meneliti langsung dia. Selama ini yang kita tahu kan Candi Borobudur, dan lain. Padahal kita tidak tahu misalnya di lainnya ada makam Lapadi. Iya, benar sekali. Benteng Lapadi, ada benteng Jepang di Torobulu. Kemudian di sekitaran bandara. Itu ya menjadi sejarah sebenarnya. Peninggalan-peninggalan kita seperti di lainnya ini itu tercatat di Museum Belanda, Pak. Wah, pemirsa, ini tidak main-main ternyata, tidak main-main. Ya, makam Lapadi itu, benteng Lapadi itu ada tercatat di Museum Belanda. Bayangkan pemirsa ya, negara lain saja mereka itu sadar loh, melek akan sejarahnya negara lain. Masa kita sendiri yang notabene budaya itu lahir dari sini, masa kita menutup mata? Jadi istilahnya gagasan dan inovasi dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan ini sangat bisa saya katakan sangat mulia. Kenapa? Karena membuat kita itu terunyuh bahwasanya di Konawe Selatan itu banyak loh hal-hal yang bisa kita ambil dari budaya-budayanya. Jadi itu memang sangat penting ya pemirsa. Jadi bagi pemirsa mungkin guru atau kepala sekolah bisa kan Pak Kadis kan misalkan nih kepala sekolah atau guru membuat satu program kegiatan misalkan studi tour, studi objektif ke suatu tempat untuk melaksanakan riset, kemudian mungkin bisa dituangkan dalam karya tulis, itu boleh apa?
boleh saja. Nah, sebenarnya itu yang kita harapkan sebenarnya. Itu yang kita harapkan. Bagaimana inovasi sekolah Iya, sebenarnya untuk pengenalan budaya. Iya, benar sekali. Ya, kita ada beberapa titik, ada 12 titik, Pak. Yang ada di wilayah sekitaran Kendari kan bisa di bandara sana. Iya, benar. Di mana di Di Ambaipura. Di Ambaipura. situ banyak cagar-cagar budaya peninggalan Jepang. Kemudian di wilayah-wilayah sini ada makam Lapadi, ada benteng Jepang di Torobulu. Itu dipakai. Kita gali di situ sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya di tahun beberapa puluh tahun yang lalu, ya, sehingga kita bisa jadi seperti ini. Iya, benar. Ini yang paling penting. Di daerah kita pernah terjadi peristiwa bersejarah. Ya, ini yang harus mereka tahu, Pak. Yang harus mereka tahu. Ya, jadi kalau pemirsa, nah ini ada yang tidak kalah pentingnya lagi, Pak. Dari dengan kemajuan zaman, ya kan, dengan tuntutan perubahan zaman yang begitu cepat, bahkan kita rasa itu kan pasti tuntutan bagi guru-guru, ya kan, bagi penggerak-penggerak pendidikan itu kan tentunya semakin padat, ya kan, itu dasarnya untuk membentuk. Apakah dengan tuntutan yang banyak itu sudah selaras atau sudah seimbang dengan pendapatan yang didapatkan para guru ini? Maksudnya mereka itu sebenarnya ya susah juga dijawab sebenarnya. Iya. Karena ukuran apa namanya ukuran pendapatan ya itu kita tidak bisa ukur dari juga sih. Tetapi kalau kita melihat bagaimana profesi guru itu, bagaimana tugas guru sekarang, apalagi di era-era seperti ini, di era sekarang ini yang menuntut guru harus kreatif, harus berinovasi, itu kan mereka tidak tinggal diam, tidak tinggal diam. Ya, kalau kita mau lihat dari ukuran kesejahteraan mereka, sebenarnya pemerintah pusat lah yang harus berbicara. Sebenarnya. Tapi memang ya kita juga prihatin dengan semakin apa namanya padatnya kegiatan guru yang mengharuskan, yang mewajibkan atau yang mengharuskan guru berbuat seperti itu dengan pendapatan yang ya, apalagi kasihan guru-guru GTT. Iya, GTT. Ini kalau saya melihat guru GTT memang tidak seimbang. Iya, benar. Sehingga pemerintah mungkin ke depan ada pemikiran ya bagaimana untuk kesejahteraan guru, dan itulah tugas kita semua sebenarnya. Ya, kita juga mau berbuat di daerah misalnya memberikan reward, memberikan apa, tetapi kan ada regulasi yang membatasi kita. Dan saya sependapat kalau untuk tingkat kesejahteraan guru, kalau guru-guru PNS mungkin bisa karena dia mempunyai tunjangan profesi, profesi yang itu salah satu reward, salah satu penghargaan yang diberikan pemerintah kepada profesi guru. Tetapi yang kita harus juga pertanyakan bagaimana nasib guru-guru honorer yang seperti itu, dihargai dengan honor yang di bawah upah minimum UMR. Nah, itu yang sedih sebenarnya mengingatnya itu. Tetapi ya apa kita bisa perbuat? Iya, karena dari kita tetap berupaya sebenarnya. Itulah tugas-tugas mungkin teman-teman atau orang-orang tua kita di lembaga-lembaga yang tertinggi sebenarnya itu. Ya, saya kira seperti itu mungkin. Jadi ya memang ya kalau berbicara tentang kesejahteraan ya kan, keseimbangan pendapatan tentunya ya terlalu kecil ranah kita Baik, alhamdulillah Pak Kadis, kita kan hari ini berada pada momen Hari Guru Nasional ini, Hari Guru Nasional. Mungkin di akhir sesi ini saya minta sedikit Pak Kepala Dinas mungkin bisa menuangkan pesan dan kesan terkait dengan Hari Guru Nasional, atau pesan mungkin terhadap guru-guru untuk seluruh guru khususnya di Kabupaten Konawe Selatan. Mungkin sesuai dengan tema Hari Guru Nasional di tahun 2023, mari bersama-sama merayakan Merdeka Belajar. Seperti itu. Jadi saya berharap kepada teman-teman guru, khususnya anggota PGRI dan guru sebenarnya secara umum, karena kita tahu bahwa organisasi profesi bukan hanya PGRI. Jadi secara umum saja bahwa guru dalam merayakan Merdeka Belajar jangan cuma merayakan, berbuatlah, berinovasi.